Jika masih punya wudhu, tidak sengaja bersentuh tangan dengan yang bukan mahram, sebab kadang ketika memberi uang parkir terkena sedikit dihaja. Apakah batal wudhunya? Tidak batal. Kalau berpendapat batal wudhu, di Mekah nggak akan bisa sholat tuh. Ketika tawaf kan harus sucinya, harus batal lagi, pasti bersentuhan laki dengan perempuan di sana ya. Jadi pendapat yang lebih kuat bersentuhan dengan yang bukan mahram tidak membatalkan wudhu. Banyak ayat dan hadis sahih tentang hal ini. Hadis sahih diantaranya Nabi karena Rasulullah SAW yuqabbilu ba'da nisaihi. Nabi SAW itu selalu mencium istrinya setelah wudhu, lalu setelah itu beliau berangkat pergi ke masjid. Seandainya bersentuhan dengan perempuan itu batal, niscaya Nabi nggak akan melakukan itu. Beliau mencium dulu istrinya, baru ke masjid nggak berwudhu lagi. Istri kita mahram bukan bagi kita? Jawab, mahram bukan? Bukan. Apa arti mahram? Yang haram dinikah itu sudah dinikah. Sudah dinikah. Yang mahram itu ibu ya, adik, kakak, anak itu mahram. Kalau istri bukan mahram. Makanya orang yang berpendapat batal wudhu ketika bersentuh tangan, suami istri juga batal. Mereka berpendapat batal. Ya, dulu saya punya kakek berprinsip batal wudhu di Bogor sana. Itu di kampung nggak punya WC di dalam rumah. WC-nya itu harus ke bawah, ya. Ada kebun, kemudian di bawah kebun itu ada air cai nyusu air mata air. Nah di sana orang-orang mandi wudhu. Hujan becek. Jadi beliau itu wudhu ke sana menjelang maghrib, ya hampir azan. Kemudian dalam cuaca hujan masih rintik-rintik. Bukan pakai payung, pakai topi gede. Agak basah, ya. Sudah kakek meninggalnya juga 90 tahun lebih ya. Saat itu udah tua banget. Pulang ke rumah tanpa sengaja di pintu kamar bertubrukan dengan istrinya. Ceger. Ngamuk tuh, saya sudah wudhu, tahu nggak? Jauh hujan di sana leur deh. Tahu leur? Licin gitu ya. Aduh harus wudhu lagi ya. Seperti itu. Ya. Nabi SAW mencium dulu istrinya lalu pergi ke masjid. Kedua, Nabi SAW juga pernah sholat malam. Aisyah berbaring di pinggirnya. Karena sempitnya kamar, kaki Aisyah nyelondor ke tempat sujud. Pas Nabi SAW sujud, dipegang, dipijit kakinya, baru ditarik. Beliau sujud. Setelah beres sujud, lonjor lagi. Begitu, dipegang. Seandainya itu batal, niscaya sholat Nabi batal. Itu hadis menunjukkan bersentuh dengan wanita itu tidaklah membatalkan wudhu, ya. Adapun dalil yang dipakai untuk menyatakan batal adalah surah Al-Maidah ayat yang ke-6. Aula mastumun nisa, ya. In kuntum mardu aw ala safarin aw jaa ahadun minkum minal ghaid aw lamastumun nisa falam tajidu ma'an fatayammamu sha'idan thayyiba, ya. Kalau kamu sakit atau safar atau habis BAB. Sakit, safar dan BAB. BAK, BA tidak disebut. Kenapa? Sebab sudah tercakup di dalam BAB. Setiap BAB pasti ada BA, ada BK, ya enggak? Ada enggak BAB tanpa BK? BAK. Jadi setiap BAB pasti kencing. Coba perhatikan. Dan pasti BA, ya. Kadang BA-nya didahulukan sebelum masuk WC.
Au jahada minkum minal ghaid aw lamastumun nisa, atau kamu saling bersentuh dengan perempuan. Pakai fi'il musyarakah, lamastum, laknya panjang. Saling bersentuh, menunjukkan dua-duanya aktif. Dan itu adalah makna dari jima. Saya tanya, kalau umpamanya BAB itu hadas kecil apa hadas besar? Kecil. Jangan tertipu dengan buang air besar. Berarti hadasnya kecil. Apa beda hadas kecil dengan hadas besar? Kalau hadas besar harus mandi, kalau hadas kecil enggak. BAB enggak harus mandi, ya. Tapi dibersihin lalu cukup wudu. Nah, kalau bersentuh dengan perempuan tapi bersentuhnya noel. Noel itu apa? Cuma menyentuh. Hadas kecil apa hadas besar bagi yang menyatakan batal? Hadas kecil. Wajib mandi enggak? Enggak, hadas kecil. Kalau yang dimaksud aula mastumun nisa di sana itu adalah menyentuh biasa, berarti ayat ini hanya berbicara tentang hadas kecil semuanya. Penjelasan hadas besarnya mana? Maka kalau diartikan begitu, Quran ini kurang balaghah. Itu kata Syekh Al-Utsaimin rahimahullah. Kebalaghahan Al-Quran mengharuskan aula mastumun nisa di sini itu hadas besar yang mewajibkan mandi. Makanya makna menyentuh di sana apa? Berhubungan suami istri, ya. Itu yang batal. Adapun kalau menyentuh biasa, sengaja atau tidak sengaja enggak batal. Tapi bukankah kalau menyentuh sengaja itu dosa? Dosa apa tidak? Iya dosa. Iya betul dosa. Tapi dosa tidak membatalkan wudu. Coba sebutkan perkara yang batalkan wudu. Ada dosa? Enggak. Kalau seorang sudah berdosa, lalu dia berbohong, batal enggak wudunya? Kalau seorang berwudu, lalu dia berbohong, bohong dosa apa tidak? Dosa. Batal nggak wudunya? Tidak batal. Setelah berhasil berwudu, kita berbisik ke kawan kita, itu orang nyebelin banget ya. Gibah. Dosa apa tidak? Dosa. Batal wudunya? Enggak. Dosa tidak membatalkan wudu. Kalau ada orang umpamanya nyebelin, langsung kita tampar. Pluk. Dosa apa tidak? Dosa. Batal wudunya? Enggak. Dosa tidak membatalkan wudu. Noel secara sengaja, menyentuh secara sengaja dosa. Jangan mentang-mentang kata Ustaz nggak batal wudu di toilan weh. Dosa tetap, tapi tidak membatalkan wudu, ya. Nah, itulah pendapat yang lebih kuat berdasarkan nas ayat dan juga hadis yang sahih. Makanya ketika ibunda Nabi Isa, siapa? Maryam, dikabarkan kamu akan hamil dan punya anak. Beliau menyatakan, bagaimana saya punya anak walam yamsasni bashar, pada saya belum pernah disentuh oleh seorang lelaki pun. Yang dimaksud disentuh di toel atau di gimana? Bukan di toel mah tidak akan hamil, bukan batal. Ini tentang cerita Maryam hamil tanpa suami gitu kan? Kata dia, bagaimana saya bisa hamil walam yamsasni basyarun, padahal saya belum pernah disentuh oleh seorang lelaki pun. Disentuh di sana apa nih maksudnya? Digauli, ya. Saking halusnya bahasa Al-Quran tidak vulgar. Kata orang Sunda mah tejorang, tidak jorok, tapi halus. Disentuh maknanya melakukan hubungan suami istri. Nah, seperti itu. Jadi pendapat yang lebih kuat, tidak batal bersentuh laki dengan perempuan.